La ilaha illallah wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah Komplek Kujang, Bapak Haji Budi beserta seluruh jajarannya, juga Bapak Yanto dan seluruh hadirin hadirat yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan tausiah sebelum tarawih pada malam ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, ya, termasuk rombongan kami dari Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang alhamdulillah Bapak Ustadz Afsori, Bapak Ustadz Bintang, Bapak Ustadz Saifuddin bisa hadir, bahkan rupanya merekam ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa disebarkan lagi untuk ilmu ini walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya saya sebagai pribadi muslim, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin di Bedahan Sawangan Depok, dan sekaligus yang masih diberikan amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok, berasa bersyukur pada malam ini bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan Bapak dan Ibu-ibu, adik-adik sekalian, khusus para donatur. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan silaturahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan suatu ibadah, tentu ada hikmah dan tujuannya. Bahkan ada seorang ulama besar dari Mesir, merupakan ulama dari Al-Azhar University di Kairo, Mesir, yang bernama Syekh Muhammad Ali Al-Jurjawi, telah mengarang sebuah kitab yang cukup tebal, 1 jilid 2 juz, yang diberi nama Hikmatut Tashri wa Falsafatuh. Artinya hikmah syariat agama Islam dan filosofinya. Di dalam kitab tersebut beliau mengupas dengan jelas dan tuntas mengenai hikmah-hikmah kaitan dengan syariat agama Islam. Kenapa Allah mensyariatkan ini dan itu? Tentunya termasuk di dalam kaitan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengenai masalah hikmah disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan ini, langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegaskan di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kalian,
la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini jelas sekali hikmah disyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua, supaya kita semua hamba-hamba Allah ini mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, mematuhi segala perintah-perintah Allah, juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meneliti dalam ilmu tata bahasa Arab bahwa kata la'alla adalah punya makna litaraji, yakni punya arti pengharapan, berharap. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berharap kepada kita supaya menjadi hamba-hambanya yang bertakwa? Setelah saya renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita hidup selalu bertakwa kepada Allah, patuh kepada perintah-perintahnya dan menghindari segala yang dilarangnya, maka hidup ini akan bahagia dunia dan akhirat. Di dunia hidup ini akan bermakna, di dunia hidup ini akan mulia dan terhormat. Dalilnya bahwa dengan bertakwa kita hidup di dunia akan mulia bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di situ ada penggalan ayat yang Allah nyatakan dengan jelas, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita hidup di dunia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas kita akan menjadi orang yang mulia, hidup akan bermakna. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sementara kita pun nanti di akhirat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, insyaallah akan menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa nanti di yaumil kiamah kelak, bahwa manusia itu akan dibagi dua klasifikasi. Ada yang menjadi ahli surga, dan yang kedua ada yang menjadi ahli neraka. Dalilnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan jelas, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah, satu kelompok ada yang menjadi ahli surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa fariqum fis sa'ir, dan satu kelompok lagi justru berada dalam api neraka yang amat panas. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan janjinya Allah ini pasti akan terbukti. Beda dengan janji manusia yang kadang-kadang hanya janji tinggal janji. Tapi bagi Allah pasti benarnya, karena ada firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah
tidak akan menyia-nyiakan janji. Apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Wasari'un, kalian bergegas, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, dan surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya surga itu bagikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khulasah sebagai kesimpulan dari tausiah singkat padat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah supaya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa? Ya karena supaya kita hidup ini bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia hidup mulia dan terhormat, sementara di akhirat kelak kita menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan puasa kita lulus dan sukses sampai akhir Ramadan dengan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.